Halo semuanya, selamat datang di channel Doyan Belanja dengan saya Johannes. Di video kali ini kita akan memberikan tips bagaimana belanja online secara aman dan cerdas via marketplace. Nah, mungkin banyak di antara teman-teman yang sekarang sudah tahu dan sering belanja online. Mungkin banyak juga yang beli untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan barang-barang elektronik, sampai barang-barang hobi, segala macam produk banyak dijual online sekarang. Namun ada juga orang yang ternyata masih ragu untuk belanja online, mungkin karena takut terjadi penipuan, atau mungkin pernah punya pengalaman buruk, dan lain-lain. Nah, sebenarnya marketplace di Indonesia ini sudah cukup aman. Yang penting kita mesti memperhatikan beberapa hal supaya tidak kena penipuan dengan modus-modus tertentu. Nah, belanja online yang paling umum sekarang ini yaitu lewat marketplace atau online shop. Nah, marketplace dan online shop sebenarnya adalah dua platform dengan sistem yang berbeda. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, saya jelaskan sedikit kalau marketplace itu adalah suatu wadah atau perantara yang menjembatani penjual dan pembeli. Jadi di tengah-tengah antara penjual dan pembeli ini ada perantara, di mana uang transaksinya nggak langsung masuk ke penjual, tapi ditahan dulu oleh si perantara sampai si penjual mengirimkan produknya dan tidak ada komplain, baru uang tersebut diteruskan ke si penjual. Nah, bedanya kalau misalkan online shop, biasanya transaksinya terjadi langsung antara penjual dan pembeli. Jadi misalkan pembeli langsung mentransfer dana ke si penjual dan si penjual baru mengirimkan barangnya. Nah, untuk di video kali ini saya akan bahas lebih khusus ke arah marketplace. Beberapa marketplace di Indonesia banyak yang sudah ngetop dan terpercaya, seperti contohnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah, mereka sudah mempunyai sistem yang cukup memadai untuk melakukan transaksi online. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu kita tetap perhatikan supaya tidak kena penipuan, karena penipuan itu bisa terjadi di mana aja. Nah, kelebihan untuk belanja online di marketplace yaitu yang pertama, banyak promonya. Jadi kalau kita lihat di marketplace itu banyak sekali promo-promo yang ditawarkan. Contohnya yang paling umum itu misalkan diskon kupon belanja, voucher gratis ongkir, bahkan ada juga flash sale yang diadakan di jam-jam tertentu. Yang selanjutnya di marketplace itu banyak pilihan seller dan beragam produk. Jadi kita mau cari produk apapun banyak, kita tinggal menseleksi seller mana yang mempunyai reputasi yang bagus dan yang baik. Nah, nanti kita bisa memilah-milah dari sana. Nah, kelebihan selanjutnya juga kalau toko online seperti marketplace ini tentunya kita bisa bertransaksi kapanpun, mau pagi hari, siang hari, malam hari, bebas. Dibandingkan dengan toko biasa yang mempunyai batasan jam operasional, tentunya belanja di marketplace ini bisa lebih nyaman karena kita tinggal pakai handphone, lakukan transaksi, kemudian barang akan dikirim ke rumah. Nah, karena beberapa hal inilah maka orang-orang suka sekali belanja di marketplace, termasuk saya juga. Nah, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan untuk belanja online via marketplace. Yang pertama, kita bisa pilih marketplace yang menawarkan promo terbaik atau terbesar untuk produk yang sedang kita cari. Jadi jangan hanya berpatokan dari satu marketplace saja, tapi kita juga ada baiknya mengecek dari beberapa marketplace, karena hampir setiap hari semua marketplace melakukan promo atau menawarkan promo. Contohnya kita melihat di Tokopedia ada misalkan kupon diskon atau voucher gratis ongkir dan sebagainya. Nah, kita bandingkan dengan marketplace lain seperti Shopee. Mungkin di sana ada memberikan penawaran yang lebih baik untuk produk yang kita cari. Jadi jangan buru-buru langsung lihat satu marketplace ini ada promo langsung kita beli di sana. Jangan begitu juga. Sebaiknya kita mengecek dulu dari beberapa marketplace lain. Nah, tips yang kedua, setelah kita menentukan marketplace-nya, kita selanjutnya tinggal mencari mana penjual yang mempunyai reputasi baik. Nah, ini kalau misalkan contohnya di Tokopedia, kita bisa menggunakan fitur filter. Jadi setelah kita cari produknya, kita tinggal melakukan filtrasi. Kita bebas nih pilihnya, ada segala macam kriteria yang kita mau, kita bisa pilih. Contohnya jenis tokonya, rentang harga produknya, kondisi produk apakah baru atau bekas, pilihan kurir,
rating produk yang bintang 4 ke atas, dan masih banyak lainnya. Nah, dari sini kita bisa mencoba mempersempit kriteria penjual seperti yang bagaimana yang menurut kita yang terbaik. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada jenis toko yang official store. Nah, official store biasanya jenis toko yang memang sudah punya perizinan. Jadi kalau belanja di official store biasanya lebih terjamin produknya. Namun dari sisi harga memang biasanya lebih mahal. Nah, cara lainnya untuk menentukan penjual yang baik yaitu kita bisa lihat dari rating produk atau review para pembelinya. Nah, biasanya kita bisa menggunakan fitur untuk sort dari harga yang terendah dulu. Nanti kita pilih produk-produk yang memang sudah pernah dibeli sebelumnya. Di sini kita bisa lihat rating produknya atau bisa melihat ulasan para pembelinya seperti apa. Pastikan kita nggak langsung tergiur dengan harga yang murah. Dalam arti murah ini mungkin harganya jauh di bawah pasaran atau mungkin harganya nggak masuk akal, karena ini bisa menjadi indikasi penipuan. Nah, jadi penting buat kita sebelum beli kita harus baca dulu review dari para pembeli sebelumnya. Di sini kita akan mengetahui apakah produknya ini benar-benar sesuai deskripsi atau tidak. Nah, penipuan yang lainnya yang sering terjadi itu juga biasanya para penjual mencoba mengarahkan transaksi di luar aplikasi marketplace, di mana kita harus mentransfer dulu ke penjualnya langsung. Nah, sebaiknya kita berhati-hati jika ketemu penjual yang seperti ini. Jadi kita tetap sebaiknya bertransaksi lewat marketplace. Oke, untuk tips selanjutnya yaitu kita harus mengecek kapan seller ini terakhir online. Biasanya kalau di marketplace ditulis seller ini terakhir online berapa jam yang lalu atau berapa hari yang lalu. Nah, ini bisa sebagai patokan untuk kita mengetahui toko ini apakah dia masih aktif atau tidak aktif. Karena misalkan seller ini terakhir online sudah 30 hari yang lalu atau di atas 30 hari yang lalu. Nah, ini kita bisa menyimpulkan pasti tokonya sudah tidak aktif. Tapi kalau misalkan kita lihat terakhir online-nya masih 1 jam yang lalu atau 2 jam yang lalu, nah ini biasanya masih penjual-penjual yang aktif. Karena sebenarnya secara logika penjual yang aktif itu pasti mereka sering login untuk mengecek pesanan atau membalas chat pembeli dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa mendapatkan penjual yang tentunya masih aktif dan mungkin fast response. Nah, tips selanjutnya yaitu kita juga bisa melihat dari informasi catatan toko atau ketentuan toko. Nah, memang tidak semua toko menuliskan informasi catatan toko di toko mereka. Tapi kalau misalkan memang ada yang tulis, ada baiknya kita membaca dulu sebelum membeli. Biasanya ditulis di informasi catatan toko itu seperti profil tokonya, jam operasional toko, bagaimana cara penukaran barang, klaim garansi, dan lain-lain. Nah, jadi ada baiknya kita mengecek dulu informasi catatan toko sebelum kita memutuskan untuk membeli di toko tersebut. Oke, tips selanjutnya apabila kita sudah mendapatkan daftar beberapa penjual yang kira-kira oke, mungkin dari sisi harga sudah oke, penjualnya juga mempunyai rating dan review yang bagus, kita jangan lupa untuk chat penjualnya dulu untuk menanyakan ketersediaan produknya. Dan apabila masih ada deskripsi produknya yang masih kurang jelas, jangan ragu-ragu untuk tanyakan dulu ke penjualnya sebelum kita membeli. Nah, hal-hal ini untuk memastikan kita tidak buang-buang waktu, misalkan kita sudah beli ternyata barangnya kosong, dan supaya tidak mendapatkan produk yang tidak sesuai. Tips berikutnya yaitu hindari pemakaian atau pembayaran via kartu kredit. Hal ini karena banyak sekali data-data yang bocor, data-data kartu kredit kita bisa diduplikasi oleh orang-orang lain untuk digunakan sebagai penipuan. Nah, saya sarankan kita tetap memakai pembayaran via transfer, virtual account, bisa bayar lewat Indomaret, Alfamart, atau sekarang banyak juga penjual yang sudah mengaktifkan fitur COD. Nah, ini tentunya lebih aman dibandingkan kita bertransaksi melalui menggunakan kartu kredit.
Nah, tapi apabila teman-teman memang kepepet nih mau pakai kartu kredit untuk pembayaran, mungkin karena sedang ada promo di kartu kredit tersebut, sebaiknya saya sarankan jangan menyimpan informasi atau data kartu kredit di marketplace tersebut. Oke, tips selanjutnya yaitu pastikan data kita sudah benar semuanya sebelum kita melakukan check out. Nah, biasanya sebelum check out, marketplace pasti akan menampilkan ulang semua data yang perlu kita konfirmasi, seperti contohnya barangnya sudah benar belum, kuantitinya, kurirnya pakai apa. Jangan lupa juga untuk memasukkan promo kalau memang ada promo diskon. Terus yang paling penting kita lihat nilai total belanjanya sudah benar atau belum. Nah, kalau misalkan semua hal itu sudah benar, sudah oke, baru kita melakukan check out. Nah, tips yang terakhir yaitu apabila barangnya sudah sampai, jangan lupa kita untuk segera mengecek barang kita. Pastikan barangnya sudah sesuai deskripsi, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang, sebelum masa pesanannya itu otomatis selesai. Jadi kalau misalkan ternyata nih ada barang yang kurang, atau misalkan barangnya tidak sesuai deskripsi, nah kita bisa melakukan komplain. Nah, jadi dengan komplain ini tentunya dana masih tetap akan ditahan oleh marketplace, dan si penjual harus segera menanggapi komplain kita, mungkin menukar barang atau melakukan refund dan lain-lain. Kalau komplainnya sudah selesai, baru nanti pihak marketplace akan meneruskan dana ke penjual. Oke, jadi itu saja beberapa tips dari saya bagaimana untuk belanja aman dan cerdas via marketplace. Buat teman-teman, jadi jangan ragu-ragu lagi kalau mau belanja online. Pastikan kita mendapatkan produk yang sesuai deskripsi, dengan harga ekonomis, dan melakukan transaksi secara aman. Bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Jangan lupa juga untuk mensubscribe channel ini, dan tinggalkan komentar apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.